Halo teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan melanjutkan soal rekursif ya, masih rekursif gitu ya. Kita akan coba tambahin studi kasusnya lagi ya, supaya mungkin lebih paham gitu. Oke, studi kasus yang digunakan untuk belajar rekursif adalah biasanya Fibonacci. Nah, apa itu Fibonacci? Fibonacci numbers. Nah, apa itu Fibonacci? Jadi sebenarnya Fibonacci itu simply kayak gini. Let's say kita punya uh, list atau array gitu ya. Terus 1, 2, 3, 4 sorry. Iya, kita punya list gitu lah. Jadi Fibonacci numbers itu adalah seperti ini. Misalkan 0, 1, terus 1 lagi, terus 2, terus 3, terus 5, terus 8, terus juga 13, 13, terus 21. Nah, dan seterusnya. Nah, dari mana angka-angka ini sebenarnya? Jadi Fibonacci numbers itu dia semacam penjumlahan domino gitu. Jadi 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Terus 1 ini ditambah 1 ditambah 1 jadi hasilnya 2. Terus 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, begitu seterusnya. Jadi dia kayak menjumlahkan dengan angka di sampingnya gitu. Nah, kasus seperti ini juga bisa kita selesaikan atau implementasikan dengan menggunakan recursion. Nah, gimana caranya? Nah, kita langsung masuk ke step yang pertama, itu adalah cari tahu recursive flow-nya. Oke. Pertama, kalau kita perhatiin nih, di sini kan dia 0 ya. 0, terus dia di sini nambah 1. Terus di sini dia itu jadi 1 karena 0 tambah 1 gitu kan. Terus juga di sini 1 ditambah 2 gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa nanti fungsi yang kita punya adalah dia nilai n-nya dikurangi dengan 1, terus dikurangi lagi si fungsi itu dikurangi jadi gini deh, langsung aja kita buat fungsinya ya. Sabar, kita ke sini dulu. Set the stopper. Nah, supaya dia nggak infinite loop kan. Nah, kita buat sebuah fungsi dulu ya. Fib sama n gitu. Nah, pertama sekali adalah kita langsung return dia fib n min 1 ditambah fib n min 2. Nah, misalkan di sini kita punya 5 gitu ya, n-nya sama dengan 5. Nah, fib 4, jadi kan 5 kurang 1 4 ditambah fib 3. Nah, terus fib 3 nanti di sini jadi 2, terus di sini jadi fib 1 gitu. Nah, dia akan dari ujung gitu ya, dari 5 ini dia akan ke sini 5 3 2 1 1 0. Nah, makanya recursive flow-nya seperti ini. Return fib n min 1 ditambah fib n min 2 gitu. Nah, kalau kita sabar ya. Di sini biar kepisah. Di sini kita pisahin dulu. Oke. Nah, harusnya ini error. Kenapa? Sorry ya, belum dipanggil. Fib, let's say fib 5. Return fib 5. Kok return? Print, sorry. Nah, recursion error lagi kan. Nah, berarti kita langsung masuk ke step yang kedua nih, set the stopper. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ketika dia nilainya itu sudah 0, kita akan return dia 1. If n equals 0, dia akan return 1. Nah, if n sama dengan 1,
ya dia return dirinya sendiri, return n gitu. Oke, coba kita coba nilainya 8. 0 1 2 3 4 5. Sebentar. Sepertinya ada yang salah ini. Kalau VIP 7 harusnya 13 ya. Ini seperti Oke. Kayak ini. Oh iya ini. Wait ya. Sebenarnya sama sih kayak yang tadi yang di atas, if n in 0,1. Sorry. 0,1 ya dia akan return n. Oke. VIP 73. Nah, iya ya. Tadi salah. Sorry teman-teman. Ya, jadi seperti jadi kalau misalkan n itu udah 0 atau 1 ya dia return antara ini 0 atau 1 gitu. Tadi bukan return 1 nolnya, sorry. Nah, let's say misalkan VIP ini kenapa VIP 713 ini indeksnya sebenarnya 0 1 2 3 4 5 6 7. Bener kan 13. Nah, tadi 5 hasilnya harusnya 5 sih. Nah, 0 1 2 3 4 5. Nah, jadi ketika dia berapa sih Fibonacci di indeks kelima, ya udah dia akan return 5 juga. Jadi kalau misalkan dia 6 harusnya hasilnya 8. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini untuk rekursifnya. Kedepannya kita akan coba lagi untuk studi kasus menggunakan rekursif, atau mungkin kita akan belajar tentang data struktur lainnya. Segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman.